Aha, tahukah kalian apa yang sedang ibu guru lakukan tadi? Ibu guru sedang melakukan gaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi gaya dan gerak. Mau tahu apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak itu? Baiklah, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak baik saja. Mari kita berdoa, mari kita membaca, mari kita belajar biar bisa. Perkenalkan, nama ibu adalah Lailatul Fajriah. Ibu berasal dari UPTD SPF SDN Ramban Tuan 3. Kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang gaya dan gerak. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari gaya. Kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam gaya. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Gaya biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti mendorong meja, bermain sepak bola, mengayuh sepeda, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya otot, kemudian gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot, baik itu kekuatan otot manusia maupun kekuatan otot hewan. Adapun beberapa contoh dari gaya otot antara lain, yang pertama, ketika kita bermain tarik tambang pada acara peringatan 17 Agustus. Di sana kita menggunakan kekuatan otot tangan untuk menarik tambang tersebut. Kemudian, contoh yang kedua, ketika kita jalan-jalan ke sawah. Di sawah ada sapi ataupun kerbau. Sapi dan kerbau dimanfaatkan oleh petani untuk membantu membajak sawah. Sapi dan kerbau juga menggunakan kekuatan ototnya untuk membajak sawah yang sangat luas. Kemudian, gaya yang kedua, yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh dari beberapa gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita menyalakan lampu di rumah. Lampu di rumah dapat menyala karena adanya arus listrik. Lalu yang kedua, contohnya ketika kita menggosokkan penggaris. Coba perhatikan video berikut ini. Penggaris digosok ke rambut, kemudian penggaris tersebut didekatkan kepada potongan-potongan
potongan kecil kertas. Kertasnya terangkat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena di dalam penggaris ada muatan listrik statis. Itu dia contoh dari gaya listrik. Gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Kalian pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan magnet itu? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang berasal dari logam. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Benda magnetis ya. Contohnya seperti logam, besi, dan lain sebagainya. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut sebagai benda non-magnetis. Benda non-magnetis. Contohnya yaitu adalah kayu, lalu plastik, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian gaya yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi atau biasa disebut dengan gaya tarik bumi adalah gaya yang menyebabkan semua benda akan terjatuh ke bawah. Contoh, ada buah yang sudah matang, kemudian buah tersebut tertiup angin, lalu buah tersebut akan jatuh ke bawah. Contoh yang kedua, ada pemain terjun payung yang terjun bebas dari pesawat. Lama-kelamaan, penerjun payung tersebut akan mendarat ke bawah. Tidak ada satu benda pun di bumi yang tidak akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Jika di bumi tidak terdapat gaya gravitasi, maka semua benda akan bergerak melayang. Lalu gaya yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Di sini ibu memiliki sebuah benda. Kira-kira ada yang tahu tidak benda apa sih yang dipegang oleh bu guru ini? Ya betul, ini adalah ketapel. Ibu akan memainkan ketapel ini. Kita tarik ke belakang, maju, tarik, maju. Inilah yang disebut dengan sifat elastisitas. Jadi ketika ketapel ini kita tarik, kemudian kita lepas, di situ akan terjadi gaya pegas. Adapun contoh yang lain, ketika ada atlet yang sedang bermain panahan, di situ juga terjadi gaya pegas. Jadi, paham ya apa yang dimaksud dengan gaya pegas itu? Gaya yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Permukaan benda itu ada dua jenis. Coba perhatikan. Ibu guru memiliki sebuah benda di mana benda ini memiliki permukaan yang berbeda. Permukaan yang pertama, permukaannya kasar. Dan yang kedua kita balik, permukaannya halus. Itulah dua jenis permukaan benda. Adapun contoh dari gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat video berikut ini, di mana ada seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Kemudian sepeda tersebut juga mengalami gaya gesek. Apa kira-kira yang terjadi? Yaitu ada ban sepeda yang bersentuhan langsung dengan aspal. Disitulah terjadi gaya gesek antara ban sepeda dan juga aspal. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita mau mengerem sepeda, di situ juga akan terjadi gaya gesek antara rem sepeda dan juga rodanya. Paham ya apa yang dimaksud dengan gaya gesek itu?
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada manfaat gaya otot. Bagi kehidupan manusia, gaya otot bermanfaat untuk mengayuh sepeda, kemudian memindahkan barang, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya bagi hewan yaitu bisa untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan kipas angin, menyalakan mesin cuci, dan barang elektronik lainnya. Manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggunaan kompas. Kompas biasa kita gunakan ketika kita akan pergi ke hutan. Di dalam kompas terdapat magnet yang berbentuk jarum. Magnet tersebut akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan, sehingga kita tidak akan tersesat apabila berada di hutan. Selain itu, magnet juga bisa kita gunakan untuk memisahkan benda-benda logam pada tempat pembuangan akhir. Jadi, benda logam tidak akan tercampur dengan benda lainnya apabila dibantu dengan magnet. Manfaat gaya gravitasi yang pertama akan menyebabkan benda terjatuh ke bumi. Kemudian, manfaat yang kedua akan menyebabkan lapisan atmosfer tetap berada pada permukaan bumi. Manfaat gaya pegas biasa kita gunakan dalam permainan ketapel dan juga memanah. Selain itu, gaya pegas juga biasa dimanfaatkan dalam industri spring bed alias tempat tidur. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu benda bergerak supaya tidak tergelincir. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang diberikan. Semakin halus suatu permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang diberikan. Selain itu, gaya gesek juga dapat membantu menghentikan benda yang bergerak. Nah, kita sudah mempelajari tentang pengertian gaya, macam-macam gaya, dan juga manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita simpulkan apa yang dimaksud dengan pengertian gaya itu. Ada yang masih ingat apa pengertian gaya itu? Mari Ibu Guru bimbing. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang kita berikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Selanjutnya, macam-macam gaya ya. Gaya yang pertama ada apa? Gaya otot. Lalu yang kedua, gaya listrik. Ketiga, gaya magnet. Keempat, gaya gravitasi. Yang kelima, gaya pegas. Dan yang terakhir, gaya gesek. Demikian kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Semoga materi hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, Ibu Guru punya pantun nih buat kalian. Mau mendengarkan tidak? Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat Ibu berikan. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, jangan lupa selalu gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan agar kalian tetap sehat. Terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.